Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu mereview kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap anak-anak sekalian mampu memahami materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk selanjutnya mari kita ikuti video berikut. Pengertian ragam hias. Ragam hias adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun berulang-ulang sesuai pola tertentu, diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan untuk memperindah atau menghias. Ragam hias Nusantara telah diterapkan di hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga telah terdapat pada tekstil. Sekarang kita lanjut pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Terdapat dua jenis serat yang digunakan, yaitu serat alami dan serat buatan. Bentuk bahan serat alami terdapat pada kain katun, sutra, dan wol. Untuk bahan serat sintetis atau buatan terdapat pada kain polyester, nilon, dan dakron. Selanjutnya, penerapan ragam hias tekstil. Penerapannya dapat dilakukan dengan cara 1. Menenun, 2. Membatik, 3. Menyulam, 4. Melukis, dan yang kelima, membordir. Jenis dan sifat bahan tekstil. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan longsi dengan beragam pola jalinan pembuatan bahan tekstil. Bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun alat tenun modern. Untuk perbedaan jenis benang, silakan perhatikan slide berikut. Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis bahan tekstil beserta sifatnya. Yang pertama, katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dengan temperatur panas tinggi. Yang kedua, wol. Sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan akan lebih lunak. Yang ketiga yaitu sutra. Bersifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat, serta banyak menyerap air dan sangat sejuk digunakan. Yang keempat yaitu polyester dan nilon. Sifatnya tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat dan cepat kering. Sekarang bagian C, jenis dan pewarna tekstil. Jenis dan pewarna tekstil sangat beragam, yaitu terbuat dari bahan alam atau bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami terbuat dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis yaitu dari naptol dan indigosol. Bahan pewarna alami memiliki sifat yaitu mudah luntur, mudah pudar, tidak tahan sinar matahari. Bahan pewarna sintetis atau buatan memiliki sifat tidak mudah luntur, tahan sinar matahari. Sekarang kita lanjut ke bagian D, yaitu teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil.
Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda seperti sablon, tenun, ikat, bordir, dan songket. Motif hias tidak hanya dikenal di dalam pakaian saja atau sejenis kain saja, namun ragam hias juga ada terdapat di bahan kayu sebagai contoh meja, kursi, tempat tidur, dan benda kayu lainnya. Tentu anak-anak sekalian sudah sering memperhatikan suatu meja yang memiliki ukiran, kursi yang memiliki ukiran, tempat tidur yang memiliki ukiran, dan benda kayu lainnya. Nah, jenis ukiran tersebut itulah yang dinamakan dengan ragam hias. Kemudian, fungsi pembuatan ragam hias pada kayu. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika saja, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Nah, jadi anak-anak, fungsi ragam hias di samping sebagai keindahan juga memiliki simbol atau makna. Nah, pembuatan ragam hias pada kayu terdapat juga pada sebuah benda pakai, yaitu lemari, kursi, dan peti. Ketiga jenis hasil karya ini selalu dikaitkan dengan motif hias atau ragam hias, di mana dalam pembuatan lemari, kursi, dan peti, di samping sebagai fungsi sebagai benda pakai, juga fungsi sebagai keindahan, yaitu jenis motif hias. Namun bukan hanya pada benda pakai saja, kita juga sering menemukan ragam hias pada sebuah bangunan. Contohnya motif hias yang ada dalam tiang rumah, mungkin ada juga pintu rumah, dan bahkan juga jendela. Nah, jadi penerapan ragam hias pada kayu itu sangat beragam. Anak-anak bisa perhatikan di mana saja digunakan, di benda pakai, dan juga dalam bangunan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita lanjut ke motif yang digunakan dalam pembuatan ragam hias pada kayu. Motif yang digunakan yaitu motif flora, fauna, figuratif, geometris, dan lain sebagainya. Semua jenis motif bisa digunakan untuk pembuatan motif hias pada kayu. Dalam pembuatan ragam hias tersebut, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu teknik diukir, teknik lukis, ataupun teknik diukir dan dilukis yang merupakan gabungan kedua-duanya. Teknik diukir artinya sebuah kayu tersebut dikorek dan dibentuk menjadi sebuah motif hias. Kemudian teknik lukis yaitu mewarnai gambar motif hias pada kayu. Adapun alat untuk membuat ragam hias pada kayu, yang pertama itu pahat, yang kedua pemukul. Nah, jenis pahat ada terbagi 4, yaitu pahat kuku, pahat lurus atau penyilat, pahat lengkung, dan pahat miring. Kemudian untuk jenis pemukul ada yang terbuat dari kayu, besi, dan batu, tergantung kemampuan seorang seniman dalam menggunakan. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap anak-anak sekalian dapat memahami materi hari ini, karena materi hari ini adalah persiapan